Selamat malam, perkenalkan, saya Al-Fatir Van Gobel dengan NIM 23053-103 dari kelas 5MB3. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam perdagangan global. Sistem pembayaran internasional ini adalah fondasi dari semua transaksi lintas batas, mencangkup metode, mekanisme, dan yang terpenting, manajemen risiko di dalamnya. Dan masuk di slide yang kedua. Pengertian sistem pembayaran internasional. Apa itu sistem pembayaran internasional? Intinya, ini adalah keseluruhan metode dan mekanisme yang kita gunakan untuk menyelesaikan transaksi keuangan antara dua negara atau lebih. Ini mencangkup semua aturan, lembaga, dan instrumen yang memungkinkan uang berpindah tangan antara importir dan eksportir. Tujuan utama. Mengapa ini penting? Ada 3 tujuan utama. Yang pertama, kelancaran transaksi. Itu memastikan arus barang dan arus uang berjalan seefisien mungkin. Yang kedua, mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Ini adalah jantung dari sistem ini, mengurangi risiko gagal, bayar, kecurangan, atau risiko lainnya. Dan terakhir, kepercayaan atau trust. Itu membangun rasa percaya antara dua pihak yang mungkin belum pernah bertemu atau saling mengenal sama sekali. Dan metode dan dampak transaksi. Dalam perdagangan internasional, ada 4 metode pembayaran utama, dan masing-masing membawa konsekuensi risiko yang berbeda, baik penjual maupun pembeli. Yang pertama itu advance payment. Itu aman untuk eksportir atau terima uang dulu, itu berisiko tinggi untuk importir atau uang keluar barang belum tentu datang. Yang kedua, open account. Itu kebalikannya, sangat aman dan menguntungkan importir, sangat berisiko bagi eksportir atau kirim barang dulu atau bayar belakangan. Dan letter of credit. Letter of credit ini dokumentari koleksi. Ini adalah metode di tengah yang mencoba menyeimbangkan risiko. Dan L atau C adalah yang paling aman karena ada jaminan bank. Dan yang ketiga, advance payment atau pembayaran di muka. Mari kita bahas yang paling sederhana. Advance payment atau cash in advance, mekanismenya itu jelas. Importer harus membayar penuh atau sebagian sebelum eksportir mengirimkan barang. Risiko ini menempatkan seluruh risiko pada importir. Risiko importir tinggi itu risiko barang tidak dikirim atau barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi. Ini juga mengganggu cash flow mereka. Risiko eksportir atau nihil bagi penjual ini metode paling aman. Tetapi risikonya adalah kalah bersaing jika tidak menawarkan termin pembayaran yang lebih fleksibel. Dan yang keempat, open account. Open
account adalah kebalikan mutlak dari advance payment. Di sini, eksportir mengirimkan barang dan dokumen terlebih dahulu. Pembayaran baru akan dilakukan oleh importir pada waktu yang disepakati, misalnya 30 atau 90 hari setelah barang diterima. Dan dampak risiko. Metode ini sangat menguntungkan importir karena tidak perlu modal awal dan bisa menjual barangnya sebelum membayar. Namun, ini adalah risiko tinggi bagi eksportir karena potensi gagal bayar sangat besar tanpa jaminan bank sama sekali. Letter of credit. Untuk menjembatani jurang risiko antara advance payment dan open account, kita punya letter of credit. Letter of credit adalah janji tertulis dari bank importir yang menjamin akan membayar eksportir asalkan eksportir menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat letter of credit. Mengapa populer? Letter of credit sangat populer karena menawarkan keamanan berimbang. Eksportir yakin dibayar karena dijamin bank, dan importir yakin barang dikirim karena pembayaran dilakukan berdasarkan bukti dokumen. Ini adalah sistem yang berfokus pada kepatungan dokumen, bukan pada fisik barang semata. Dan Commercial Bill of Exchange atau WESEL. Commercial Bill of Exchange atau WESEL adalah perintah tertulis dari eksportir atau drawer kepada importir atau drawer untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Jenis-jenis WESEL ada dua jenis utama. Yang pertama, sight draft. Itu pembayaran harus dilakukan segera saat dokumen diperlihatkan kepada pembeli. Ini seperti pembayaran tunai saat dokumen tiba. Dan yang kedua, sight draft. Itu pembayaran harus dilakukan segera saat dokumen diperlihatkan kepada pembeli. Ini seperti pembayaran tunai saat dokumen tiba. Dan yang ketiga, time draft. Ini adalah WESEL berjangka. Pembayaran dilakukan di masa depan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Misal 60 hari setelah pengapalan. Dan masuk di collection atau inkaso dokumen. Documentary atau collection menggunakan bank sebagai perantara. Eksportir menyerahkan dokumen pengapalan ke banknya dan bank importir akan menagihnya. Catatan penting, bank di sini hanya memfasilitasi pertukaran dokumen. Mereka tidak menjamin pembayaran. Jenis inkaso. Ada dua kondisi penyerahan dokumen. Yang pertama, documents against payment. Itu importir harus membayar terlebih dahulu baru dokumen diserahkan. Dan yang kedua, documents against expectance. Itu importir hanya perlu menyetujui atau akseptasi WESEL berjangka janji bayar di masa depan, barulah dokumen diserahkan.